Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, saya sementara istirahat di rumah-rumah kebun. Ini saya habis ambil pakan ternak untuk sapi. Dan untuk tanaman cabai saya itu sekarang masih dalam tahap proses penyemaian. Jadi mungkin 1 bulan ke depan itu kita akan kembali lagi aktif mengupload video-video tentang budidaya tanaman cabai. Jadi silakan ditunggu aja. Dan pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang cara penggunaan E4 yang kurang tepat atau tidak tepat. Atau bisa dikatakan bahasa kasarnya itu penggunaan E4 yang salah. Beberapa waktu yang lalu itu sudah lama banget ditanyakan oleh kawan kita tentang cara penggunaan E4. Berdasarkan pengalaman, dia mengatakan bahwa banyak petani ataupun masyarakat, baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu, khususnya yang menanam cabai skala rumahan ataupun tanaman sayuran skala rumahan ataupun skala pekarangan itu kadang menggunakan E4 dengan cara disemprotkan pada tanaman. Bahasa kasarnya itu saya katakan bisa dikatakan sebagai cara penggunaan E4 yang salah. Jadi kali ini saya akan luruskan hal itu tentang informasi yang terkandung pada E4, apa kandungannya, bagaimana cara penggunaan yang tepat atau untuk hasil yang lebih maksimal. Kemarin juga pada saat saya live streaming di TikTok itu juga ditanyakan tentang cara penggunaan E4 ini. Jadi sebelum kita melanjut ke cara penggunaan yang tepat, sebaiknya kita lihat dulu apa komposisi E4 ini. Jadi E4 ini dari PT Songgol Langit Perkasa, itu bisa kawan-kawan lihat. Dan untuk rangkuman komposisi dari E4 ini, dia mengandung sebagian besar adalah bakteri atau mikroorganisme yang bentuknya bakteri. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat di kemasannya itu dia mengandung bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces, itu yang paling besar, yang paling banyak. Selain itu dia juga mengandung bakteri fungsional, ada penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon dan perombak bahan-bahan organik. Ada juga untuk logam berat ada. Cuma di kemasan itu untuk E4 ini dia tidak mencantumkan kandungan nutrisi atau kandungan pupuk semacam nitrogen ataupun fosfat ataupun kalium ataupun kalsium dan lain-lain sebagainya. Yang pastinya di kemasan E4 ini tidak mencantumkan kandungan pupuk ataupun kandungan nutrisi ataupun kandungan unsur hara. Misalkan kalau kita lihat di berbagai macam jenis pupuk, misalkan NPK kan mengandung N, fosfat, nitrogen, fosfat dan kalium, sedangkan di E4 ini dia tidak mengandung unsur-unsur hara ataupun nutrisi. Jadi yang pastinya bisa kawan-kawan tarik kesimpulan bahwa E4 ini bukan pupuk, bukan nutrisi, bukan unsur hara, tetapi dia adalah bakteri. Yang mana kandungannya ini dia sejenis makhluk hidup dalam bentuk mikroorganisme atau makhluk hidup yang tidak bisa dilihat secara kasat mata secara langsung. Harus bantuan mikroskop baru kita bisa melihat kandungan dari E4 ini. Kalau misalkan kita sudah mengetahui apa kandungannya, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa E4 ini tidak bisa memberikan nutrisi pada tanaman secara langsung. Dalam artian kalau misalkan kita semprotkan ke tanaman, kita semprotkan ke daunnya, itu tidak maksimal, tidak efektif. Bisa dikatakan itu penggunaan yang salah. Kalau misalkan kita lihat di kemasan petunjuk penggunaan E4 ini bisa digunakan saat pembuatan pupuk organik padat dan pupuk organik cair atau disebut dengan istilah pupuk bokasi. Ada bokasi padat, ada bokasi cair. Itu berdasarkan kemasan. Tidak ada di kemasan ini yang mencantumkan bisa disemprotkan pada tanaman. Yang pastinya kalau kita merujuk pada petunjuk penggunaan ini, cara penggunaannya itu diberikan ke tanah atau diberikan ke media dengan tujuan agar media tanaman kita itu subur, sehingga tanaman yang kita tanam pada media tersebut juga ikut subur. Jadi ibaratnya ini dia sebagai mesin penyubur. Nah, itu bisa kawan-kawan garis bawahi, dia bukan penyubur tetapi dia adalah mesin penyubur. Jadi artinya dia bisa mengubah bahan-bahan organik, anggaplah sampah-sampah organik, rumput-rumput ataupun daun-daun kering, itu diurai, dirombak sehingga bisa menghasilkan unsur hara ataupun nutrisi yang bisa menyuburkan tanaman. Jadi ibaratnya ini dia adalah mesin, bukan makanan. Nah, itu bisa kawan-kawan garis bawahi. Terus kalau saya pribadi itu saya tidak pernah aplikasikan E4 ini secara langsung ke tanaman.
Kadang itu kalau untuk penggunaan saya, untuk penggunaan M4 itu saya hanya mencampurkan, mengambil bakteri pengurainya, misalkan mencampurnya pada saat pembuatan pupuk kompos atau pada saat pembuatan pupuk organik cair. Jadi saya tambahkan sebagai bakteri fermentasi atau bakteri dekomposer, sehingga proses pembuatan pupuk kompos itu lebih cepat dan lebih sempurna, karena ada bantuan dari bakteri-bakteri yang terkandung pada M4 ini untuk menguraikan agar kotoran hewan yang kita fermentasikan atau kotoran hewan yang kita komposkan itu cepat matang atau cepat sempurna proses pengomposannya. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan menggunakan M4 dengan cara disemprotkan pada tanaman, itu saya rasa kurang tepat, atau bahasa kasarnya dari awal saya katakan itu cara penggunaan yang salah. Bisa disemprotkan ke tanah, bisa disemprotkan M4 ini bisa disemprotkan, tetapi disemprotkannya itu pada media tanaman, bukan pada tanamannya. Jadi jangan disemprotkan pada daun, tapi semprotkan ke tanahnya. Karena di sini di petunjuk penggunaan itu berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang tertulis di kemasan itu tidak ada cara penggunaan dengan cara penyemprotan. Semua bisa dikocorkan, tetapi di kocorannya itu ada bokasi cair, bokasi padat, dan M4 secara langsung. Jadi intinya untuk M4 ini bisa diaplikasikan pada tanaman, tetapi jangan disemprotkan pada tanaman secara langsung. Bisa disemprotkan ataupun dikocorkan pada medianya, pada tanahnya, agar nantinya bakteri yang terkandung pada M4 ini bisa maksimal pertumbuhannya, perkembangannya di dalam tanah, bisa menguraikan bahan-bahan organik, bisa membantu proses penyerapan unsur hara pada tanaman, bisa membantu melarutkan fosfat yang terkandung pada tanaman, bisa menambat unsur hara nitrogen, baik itu dari bahan-bahan organik ataupun bisa menambat nitrogen dari udara. Nah, itulah fungsi sebenarnya dari M4 secara kasat mata ataupun secara umum. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan mau menggunakan M4 dengan cara disemprotkan pada tanaman, itu bukan saya melarang, bukan saya mengatakan salah, tetapi itu tidak tepat. Nah, bahasa tepatnya itu kurang tepat atau tidak maksimal. Ibaratnya itu kalau misalkan kita melakukan penyemprotan M4 pada tanaman, itu hasilnya cuma 0, sekian persen yang bisa berfungsi dari kandungan M4 ini, karena bakterinya itu tidak bisa tumbuh secara maksimal, secara sempurna. Karena bakteri itu dia juga istilahnya, dia membutuhkan media untuk hidup. Ibaratnya itu dia membutuhkan tanah ataupun media untuk hidup dan berkembang, sehingga fungsinya dari bakteri-bakteri itu juga bisa maksimal. Seperti itu. Jadi mungkin itu adalah beberapa informasi apa yang terkandung pada M4, bagaimana cara penggunaan yang tepat. Yang pastinya kalau misalkan mau gunakan M4 ini bisa digunakan pada semua jenis tanaman, bukan hanya pada tanaman cabai, tetapi cara penggunaannya bisa kawan-kawan garis bawahi, jangan diberikan secara langsung ke tanaman melalui daun ataupun melalui batang, tetapi berikan ke tanaman melalui akar, melalui media. Nah, itu yang paling tepat, agar nantinya itu bahan-bahan organik yang terdapat pada media itu diurai menjadi unsur hara yang siap diserap oleh tanaman. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.